Nah, ini sudah saya record dan untuk pertemuan kedua kali ini saya akan buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi untuk hari ini kita sudah masuk di pertemuan kedua. Nah, ini tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember 2020. Jadi kemarin kita sudah memodelkan ini terkait dengan pemodelan gedung 12 lantai. Kemudian kemarin juga kita sudah mendefine terkait dengan material propertinya, kemudian define daripada sectionnya juga. Dan nantinya kita akan mencoba memodelkan lagi. Nah, pemodelannya yaitu menambahkan apakah untuk strukturnya kita menggunakan sistem ganda atau serial wall, nanti akan kita lihat. Itu tergantung dari KDS-nya atau kategori desain seismiknya. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan sistem struktur yang akan kita gunakan. Nah, di sini ini merupakan outline-nya. Jadi untuk hari ini yang pertama di sini terkait dengan pembebanan, kita akan mencoba nanti menginput pembebanan baik di lantainya ataupun di plat duct-nya. Nantinya kita sesuaikan dengan SNI yang ada seperti itu. Dan kemudian nantinya akan ditambahkan juga terkait dengan beban yang bekerja pada dindingnya ataupun pada frame-nya terkait dengan beban dindingnya. Nah, setelah itu nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan kombinasi pembebanan. Nah, selanjutnya di sini ada sistem struktur. Jadi pembahasan yang kedua di sini sistem struktur. Nantinya tentunya untuk sistem struktur sendiri ini terkait dengan KDS atau kategori desain seismiknya nantinya. Tentunya itu tergantung parameter respon spektrumnya setelah kita coba download nanti di RSA-nya. Jadi nanti akan kita coba mendownload data respon spektrum tentunya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan kemarin. Jadi untuk lokasinya yang ditentukan kemarin adalah di lokasi Palu seperti itu. Dan selanjutnya kira-kira ini adalah pembebanannya. Ini jenis beban yang bekerja pada gedung meliputi ini ada beban mati sendiri, elemen strukturnya nanti kita namakan self weight seperti itu. Jadi untuk beban mati itu dibagi dua, ada yang beban mati elemen strukturnya dan ada nantinya juga beban mati elemen tambahan atau beban mati tambahan seperti itu. Nah, untuk beban mati sendiri elemen strukturnya, tentunya ini yang tergambar di dalam itapnya. Nah, di sini ada baloknya, kemudian kolom, zero wall, dan plat lantainya dan plat duct-nya. Nah, kira-kira ini adalah beban mati sendiri elemen strukturnya. Jadi ini yang tergambar di dalam itapnya. Dan kemudian di sini ada juga beban mati elemen tambahan. Jadi untuk beban mati elemen tambahan di sini, ini nantinya kita akan input secara manual di dalam itapnya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di sini untuk beban mati elemen tambahan, di sini kita menggunakan superimpose dead load-nya nanti kita atur di load pattern-nya. Itu terkait dengan pendefinisian pembebanan. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ini saya lanjutkan. Ini untuk beban mati elemen tambahan seperti dindingnya, kemudian keramiknya, plasterannya, plumbing, mechanical elektrikalnya, dan lain-lain. Jadi ini adalah beban mati tambahan, dan beban mati tambahan ini kita input secara manual di dalam etapnya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi, ini terkait dengan beban hidup. Jadi untuk beban hidup ini kita mengacunya di SNI yang sudah ada seperti itu. Jadi nanti kita tinggal melihat saja SNI-nya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini ada beban gempa. Ini terkait dengan tinjauannya. Nah, untuk tinjauannya tentunya ada gempa statik atau statik ekivalen dan di sini ada dinamik. Jadi untuk dinamik sendiri dibagi atas dua, ada respon spektrum dan time story-nya. Nah, mungkin untuk hari ini kita belum masuk di pembebanan gempanya. Nanti mungkin di pertemuan ketiga baru bisa masuk di beban gempa statik ekivalen dulu, karena ini nantinya untuk cara penginputannya ada 3, nanti akan saya perlihatkan. Ada yang cara manual, kemudian semi auto, dan otomatis. Nanti akan saya perlihatkan seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan beban gempa dinamik. Jadi untuk beban gempa dinamik yang harus di-input awal itu adalah respon spektrumnya terlebih dahulu, kemudian yang terakhir adalah time story-nya.
Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini saya rasa ini adalah berat jenis masing-masing bahan. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini saya rasa sudah umum diketahui. Jadi di sini ada baja, beton, walaupun beton di sini 22, artinya ini bisa saja sampai 24 ya kalau beton. Nanti disesuaikan saja. Kemudian di sini ada beban mati, jadi beban 2 plat lantai. Jadi lantai 2 sampai lantai 11 nantinya ini ada beban yang bekerja. Nah, bebannya itu adalah beban pasir atau tebalnya 1 cm, 0,01 dikalikan dengan berat jenisnya, kita dapatnya 0,16 kilonewton meter persegi. Jadi ini merupakan opsional juga, nanti disesuaikan saja pada saat merencanakan beban apa saja yang bekerja pada plat lantainya yang direncanakan. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian di sini misalnya beban spesi untuk tebal 3 cm. Nah, ini tinggal dikalikan saja dengan berat jenisnya, maka kita dapat untuk di sini 0,66 kilonewton meter persegi. Nah, dilanjutkan lagi beban keramik. Nah, ini kita dapat juga 0,22. Nah, beban plafon dan penggantungnya ini ada 0,2. Dilanjutkan lagi di sini ada beban instalasi untuk mechanical elektrikalnya. Ini kita dapat 0,25. Nah, ini ada totalnya. Jadi untuk totalnya ini nantinya akan kita input 1,49. Kira-kira seperti itu. Jadi posisinya dari lantai 2 sampai lantai 11. Adapun untuk daknya atau lantai 12-nya nanti beban yang bekerja juga berbeda dengan plat lantai 2 sampai lantai 11-nya. Nah, dilanjutkan lagi di sini ada beban mati yang bekerja pada plat atapnya. Kalau tadi plat lantai 2 sampai 11, nah ini adalah atapnya atau daknya. Di sini ada berat waterproofing dengan aspal tebal 2 cm, nanti kita dapatnya 0,28 kilonewton meter persegi. Kemudian ada juga berat plafon dan penggantung 0,2 seperti itu. Dan di sini ada juga instalasi ME-nya 0,25, sehingga untuk totalnya beban mati yang bekerja pada plat daknya atau atapnya sama dengan 0,73 kilonewton meter persegi. Nanti nilainya yang akan kita input nilai yang ini. Nah, kemudian ada juga beban mati yang bekerja pada balok gedung. Ini meliputi nantinya beban dinding, pasangan bata, 1/2 bata, kira-kira ini adalah berat jenisnya 2,5, kemudian ini adalah tinggi daripada bangunannya 4 meter. Nah, ini nanti kita dapatnya 10 kilonewton per meter ya, per meter sebenarnya. Meter lari. Nanti ini adalah kita input juga di frame-nya. Nanti mungkin kita posisikan saja, kita kondisionalkan saja, nanti di posisinya di tepi-tepinya saja untuk beban dindingnya. Nah, kira-kira ini terkait dengan beban mati. Nah, ada juga beban hidup. Nah, ini saya ambil dari SNI. Jadi untuk beban hidup ini tentunya kita melihat ini masih ada yang join. Rumah ini atau penggunaannya ini gedung perkantoran. Nah, untuk gedung perkantoran tentunya misalnya di situ ada lobi, kemudian kantor. Nah, itu bisa nanti dikondisikan. Nah, kalau saya di sini hanya saya gunakan satu supaya lebih cepat penginputannya. Nantinya kalau misalnya dalam perencanaan misalnya ada lobi, ini lobi dan kantor lantai pertama, nah ini disesuaikan saja dengan nilai-nilai yang ada di sini. Nah, kalau di sini saya gunakan satu saja, kantor. Nanti untuk kantor kita menggunakan untuk beban hidupnya ini 2,4 kilonewton meter persegi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk satuan PSF. Nah, kalau kita menggunakan satuan SI kemarin, jadi kita menginput 2,4. Nah, ini disesuaikan jadi beban hidupnya seperti ini, 2,4. Kemudian untuk kalau ini adalah plat lantai 2 sampai lantai 11, kalau ini untuk daknya atau atapnya, nanti kita menggunakan 0,96 atau 1 ya, 1 kilonewton meter persegi. Nah, ini nanti kita input secara manual ke dalam strukturnya seperti itu. Nah, di sini ada juga kombinasi pembebanan. Tentunya ini untuk kombinasi pembebanan ini sangat banyak sekali. Yang pertama di sini ada kombinasi 1,4 D. D ini adalah beban matinya. Jadi beban utamanya di sini adalah beban mati. Kemudian di sini ada 1,2 D ditambah 1,6 L, nah, ditambah 0,5, dan di sini ada LR. L ini adalah beban hidup yang direduksi atau beban hujan nantinya. Nah, ini adalah beban hidup
uh, yang beban utamanya. Nah, kalau 1 itu beban utamanya beban mati, nomor 2 beban utamanya beban hidup. Kemudian di sini 3, 4, dan 5, nah ini merupakan beban utamanya yang angin. Ini yang angin 3, 4, dan 5. Dan tentunya ini yang sangat penting sekali 6, 7, dan di sini ada 6, 7 juga. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang 6, 7 yang ada di sini, jadi di sini ada 1,2 D ditambah beban gempa vertikal dan beban gempa horizontalnya ditambah beban hidupnya. Jadi ini merupakan beban utamanya itu adalah beban gempa, dan di sini yang 7 0,9 D dikurang beban gempa vertikal ditambah beban gempa horizontalnya. Nah, di sini untuk beban utamanya adalah beban gempa. Nah, ini perlu dicatat juga 6 dan 7 yang ada di sini ini merupakan perencanaan yang upper structure-nya atau struktur atasnya saja. Nantinya ini terkait dengan redundansi yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada juga 6 dan 7 yang di bawah sini. Nah, ini untuk substructure-nya atau struktur bawahnya. Nah, ini tergantung omega yang kita gunakan. Intinya seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan. Nah, kalau saya buka Excel-nya di sini. Ini saya buka Excel dulu. Nah, kira-kira ini sudah muncul untuk Excel-nya. Ini kita lihat untuk kombinasi. Nah, untuk kombinasi sendiri, seperti yang terlihat tadi, nah di sini ada kombinasi dasar, kombinasi 1 dan 2. Nah, di sini untuk kombinasi dasar kombinasi dasar atau kombinasi 1 ini adalah 1,4 D. Seperti yang saya perlihatkan juga tadi. Jadi di sini beban utamanya adalah beban mati. Nah, karena di sini yang dominan adalah beban matinya saja. Dan ini kita biasa sebut dengan jenis kombinasi beban tetap, karena beban ini terus-menerus bekerja pada strukturnya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan dari sini tentunya ini diuraikan lagi. Jadi saya perbesar lagi. Saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk kombinasi dasar 1 atau kombinasi 1, ini dari sini 1,4 D ini kita uraikan. Jadi kenapa diuraikan? Karena untuk beban mati sendiri itu dibagi atas 2, ada yang beban mati tambahan dan ada juga beban mati elemen strukturnya. Nah, kalau beban mati tambahan tentunya ada dinding, kemudian ada spasi, kemudian keramiknya, ME-nya, plafonnya, dan lain-lain, itu adalah beban mati tambahan. Nah, adapun untuk beban yang ada di sini, ini 1,4 ditambah 1,4 SW atau self weight-nya. Jadi ini merupakan beban mati elemen strukturnya. Nah, ini yang tergambar di dalam itapnya. Nah, seperti frame-nya, balok kolomnya, kemudian platnya, kemudian juga dinding dan dinding gesernya kalau misalnya seperti itu. Nah, ini saya bedakan supaya tidak rancu. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti ada 1,4 D, D ini adalah beban mati tambahan, dan untuk SW, SW ini adalah self weight atau beban mati elemen strukturnya. Nah, ini kita biasa sebut dengan kombinasi beban tetap karena beban ini akan bekerja terus-menerus di dalam strukturnya. Nah, selanjutnya di sini ada kombinasi dasar 1,2 D ditambah 1,6 L. Nah, di sini untuk beban utamanya adalah beban atau beban yang mendominasi di sini adalah beban hidup seperti itu. Jadi di sini ada 1,2 D ditambah 1,6 L. Nah, untuk beban mati ini dibagi atas 2 lagi nantinya. Nah, ini adalah uraiannya yang di bawah. Ini ada 1,2 D ditambah 1,2 SW dan ditambah 1,6 L, ini adalah beban hidupnya. Nah, kira-kira seperti itu, nanti akan kita coba input juga yang ini 1, 2. Nah, kemudian yang tak kalah penting di sini adalah beban gempanya. Nah, untuk beban gempa, nah ini perlu dicatat, yang di atas ini merupakan untuk beban gempa biasa atau nominalnya, ini terkait dengan upper structure-nya, dan di bawah sini nantinya ada juga beban gempa akibat gempa kuatnya atau ultimate-nya. Ini untuk substructure-nya atau struktur bawahnya, dan pengaruhnya itu di omega-nya. Nah, kalau di sini ini pengaruhnya di redundansi. Nah, redundansi atau rho nanti di sini kita gunakan. Nah, redundansi tentunya ini tergantung juga dari
KDS-nya atau kategori desain seismik nanti akan kita coba tentukan setelah kita mengambil datanya. Nah, ini ada 1,3 dan 1 sebenarnya terkait dengan redundansi. Nah, ini bisa dilihat juga di sini ada redundansi di sini ada redundansi menggunakan 1 dan ada juga redundansi menggunakan 1,3. Nah, untuk redundansi yang menggunakan 1,3, nah contoh di sini 1,3. Nah, untuk redundansi yang menggunakan 1,3, biasanya untuk KDS-nya atau kategori desain seismiknya itu posisinya di D, E, dan F. Nah, nanti kita tentukan sesuai dengan lokasi perencanaannya kita. Biasanya kita menggunakan 1,3 di sini. Dan di sini ada juga SDS. Nah, ini terkait dengan parameter respons spektrum yang kita download nantinya. Nah, kira-kira ini pengaruhnya 2. Dan di sini ini kalau kita lihat yang pertama di sini kombinasi dasar ini 1,2D ditambah gempa vertikal ditambah gempa horizontal dan beban hidupnya. Jadi dari sini ini dipecahkan lagi menjadi seperti ini. Jadi ini nanti pemecahan yang ada di sini ini ada pemecahannya dari 31 sampai di 3.4. Nah, sama yang di bawah ini untuk pemecahan yang di bawah sini nantinya ada 3.5 sampai 3.8. Kira-kira seperti itu. Dan perlu dilihat di sini, nah untuk mencari beban mati, nah untuk mencari beban mati ini ada pengalihnya. Jadi beban matinya itu adalah 1,2 nah ditambah 0,2 di sini ada persamaannya 0,2 dikali dengan SDS-nya. Nah, tergantung dengan parameter respons spektrum yang akan kita download nantinya. Nantinya itu merupakan beban matinya, baik beban mati elemen tambahannya ataupun beban mati self weight-nya atau berat sendiri daripada strukturnya. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah di sini, ditambah nantinya atau dikurangi. Nah, ditambah 1 seperti itu, ini terkait dengan beban hidupnya. Nah, di sini ada plus minus, ini hanya nanti menunjukkan arah, makanya ini ada pembagiannya banyak seperti itu. Nah, di sini ada row ataupun redundansi. Nah, row ini dikalikan 0,3. 0,3 ini dari mana? 0,3 ini dari kalau biasanya untuk beban gempa utamanya itu kita kalikan 100%, sedangkan gempa yang berlawan arah itu kita kalikan 0,3 atau 30% saja. Jadi ini adalah gempa yang berlawanan arahnya, ini 0,3 untuk arah X-nya. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini untuk plus minus, nah ini ada plus minus, di sini ada redundansi, langsung dikalikan dengan gempa arah utamanya atau redundansi dikalikan 100%, seperti itu. Nah, sama yang di bawah sini, ini tinggal dibalik saja. Jadi ini kita pindahkan ke sini, atau ini kita pindahkan ke sini seperti itu. 0,3-nya kita pindahkan, kemudian 100%-nya kita pindahkan ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu ini baru kita dapat uraiannya, dan ini kita bisa lihat contoh-contohnya. Di sini ada 1,2, kita ambil dari sini. Kemudian 0,2 kita ambil dari sini. Nah, untuk SDS-nya ini kita sesuaikan nantinya. Nah, ini nantinya merupakan beban mati. Nah, beban matinya ini kita bagi 2, ada beban mati tambahan dan beban mati elemen strukturnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya rasa untuk beban hidup tidak ada masalah. Kemudian di sini ada redundansi, tinggal disubstitusi saja nilainya, ini 1,3. Kemudian di sini ada gempa yang berlawan arahnya, ini 30% saja kita ambil untuk arah X-nya, sedangkan untuk gempa utamanya nanti di sini kita dapatnya 100% atau dikalikan dengan 1 untuk redundansinya. Nah, setelah itu tinggal disubstitusi saja nilainya. Di sini ada SDS, ini nilainya 1, kemudian kita dapat seperti ini. Jadi nanti kita dapatnya 1,4. Nah, 1,4 nanti dibagi 2 lagi, ada menjadi D dan ada SW-nya. Dan ini merupakan beban matinya. Dan di sini saya rasa untuk beban hidupnya tidak ada masalah. Kemudian dari sini, jadi ini tinggal 0,390. Nah, ini terkait dengan redundansi yang kita gunakan. Kalau misalnya 1 artinya nanti akan berubah juga ini. Nah, nanti di sini plus minus, ini plus minus. Kemudian ini kita ambilnya dari redundansi dikalikan 100% untuk gempa utamanya. Nah, sehingga ini bisa dipindahkan. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, jadi nantinya 1,4D nah, ditambah 1,4 SW-nya. Nah, itu kita bagi 2 juga. Kemudian ditambah dengan beban hidupnya 1. Nah, ini masih plus di sini. Nah, ini masih plus. Kemudian plus 0,390. Nah, kemudian ini gempa arah X-nya. Dan nantinya ada
kita kasih masuk ini terkait gempa utamanya 1,3 seperti itu. Nah, sebenarnya ini mengikuti saja. Jadi ini 1,490 nanti diubah saja 1,4 seperti itu. Nah, ini mengikuti saja ke bawah dan nantinya ini tinggal yang plus minusnya yang berubah. Jadi ini masih plus, di sini minus. Nah, ini minus, ini plus, ini minus minus seperti itu. Nah, kemudian kita ubah lagi, gempa utamanya berada di X. Nah, ini kita tinggal plus plus, plus minus, minus plus, dan minus minus seperti itu. Jadi nantinya seperti itu terkait dengan kombinasi pembebanan. Dan untuk kombinasi pembebanan ini sangat banyak sekali. Nah, misalnya untuk kombinasi beban gempa kan kita menginputnya ada 3, ada statik ekivalen, kemudian ada respons spektrum dan time story. Nah, di sini ada juga nantinya ini sama saja penjelasan yang ada di sini dengan yang ada di sini, hanya mungkin parameternya saja yang berubah yang di sini 0,9 D, nah, dikurang gempa vertikalnya ditambah gempa horizontalnya. Nah, ini ada urainya juga, saya rasa lebih mudah untuk dipahami. Dan nantinya ini terbagi sampai 8 kombinasi. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kombinasi beban gempa ini masih di upper structure-nya. Nantinya misalnya untuk beban gempa statik ekivalen, ini ada statik ekivalen seperti ini. Di sini nantinya ada 16 beban gempa. Nah, ini ada 16 beban gempa statik ekivalen. Kemudian ditambah lagi untuk respons spektrum, nantinya ada juga 16 beban gempa. Jadi ada 16 beban gempa seperti itu. Nah, ini saya tandai seperti ini. Dan untuk time story nanti ada 16 juga. Time story. Jadi untuk totalnya sendiri nanti akan kita coba input dari kedua persamaan yang ada di sini setelah diuraikan itu sekitar ada 48 beban gempa atau kombinasi pembebanan. Nah, ada 48 ini masih di upper structure-nya. Nah, ini nantinya ditambah juga dengan untuk substructure-nya atau struktur bawahnya. Nah, ini terkait dengan omega, ini terkait dengan KDS-nya. Nanti akan saya perlihatkan terkait dengan KDS juga. Nah, ini adalah kombinasi pembebanan. Nah, untuk kombinasi pembebanan ini sangat banyak sekali. Dan nantinya ada cara untuk mengetahui bagaimana cara menentukan kombinasi pembebanan yang sangat banyak ini. Nanti hanya dimunculkan satu saja yang terbesar seperti itu. Jadi nanti ada namanya beban envelope, nanti akan kita pilih itu, nanti kita akan saya perlihatkan bagaimana cara kerjanya. Nah, mungkin ini saya akan pindah lagi. Nah, ini kita akan mencoba mendownload. Jadi kita akan mencoba mendownload respon spektrum atau data respon spektrum yang akan kita coba download di lokasi perencanaannya kita. Nah, untuk lokasinya itu di Palu kemarin ya. Jadi ini saya buka RSA-nya. Jadi ini merupakan RSA. Saya rasa ini juga sudah saya share ya. Jadi di sini ada RSA, jadi tinggal dibuka saja. Nah, kemudian dari sini kita run as. Nah, kita coba buka. Jadi saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana cara mendownload respons spektrumnya melalui RSA, ini dari Puskim juga. Nah, kira-kira ini sudah muncul. Nanti untuk ini kita bisa menginput lokasi, kita bisa menulis Palu misalnya. Nah, ini langsung menulis Palu. Nah, kalau misalnya mau lebih akurat, nah ini mungkin belum tershare. Sebentar. Nah, ini sebentar saya sharing terkait dengan RSA-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada lokasi. Nah, untuk lokasi Palu sendiri, ini kita bisa klik atau tulis saja Palu seperti ini. Nanti akan muncul dan di sini ada koordinatnya juga. Dan untuk lebih akurat, karena ini mungkin untuk lokasi Palu ini sangat luas sekali, mungkin posisi Palu di sini ya. Agak lambat. Nah, untuk lebih cepatnya, nah ini ada Palu, tapi ini masih lebih luas kalau kita menggunakan lokasi yang ada di sini. Nah, ada cara yang lebih simpel, kita mencari bujur dan lintangnya. Nah, untuk mencari bujur dan lintangnya tentunya itu kita masuk di browse. Kemudian kita cari di browsing-nya.
Ini saya buka dulu di browsernya. Nah, ini kita coba cari lintang dan bujurnya terkait dengan koordinatnya. Jadi kita tinggal masuk di Puskim saja. Nah, ini ada Puskim. Ini kita masuk di Puskim di sini. Nah, kemudian ini kita buka untuk desain spektra Indonesia. Nah, ini saya buka Puskimnya, jadi yang akan kita ambil di sini adalah koordinatnya. Tetapi untuk data respons spektrumnya ini kita tidak boleh ambil dari sini karena ini ada desain spektra Indonesia yang masih 2011. Ini masih yang lama. Jadi yang hanya kita ambil di sini adalah koordinatnya saja. Nah, ini kita tunggu dulu. Nanti untuk koordinatnya kita input saja langsung masuk di dalam RSA-nya. Nah, bisa juga kalau misalnya menggunakan GPS, nah itu kita tinggal input saja untuk RSA-nya. Ini agak melambat, kita tunggu dulu. Jadi nantinya hanya koordinat yang kita ambil di sini, tetapi data respons spektrumnya ini kita tidak ambil karena untuk petanya ini menggunakan peta gempa yang 2011. Kalau yang RSA yang ini sudah menggunakan yang 2019. Jadi ini yang terbaru sekarang. Ini kita bisa download di Puskim. Nah, ini kita tunggu dulu. Jadi nantinya akan kita coba mengambil koordinat saja di sini, tapi ini agak melambat. Kita tunggu dulu. Jadi data respons spektrum sesuai dengan lokasi yang perencanaannya kita, misalnya di Palu, nah, seperti itu. Kita ambil nanti untuk datanya sendiri. Kemudian setelah itu dari data tersebut nanti kita bisa menentukan KDS-nya, kategori desain seismiknya. Ini sangat lambat sekali. Saya coba restart saja. Biasanya agak cepat. Mungkin ini agak cepat. Nah, sebenarnya yang saya mau perlihatkan di sini adalah hanya menentukan saja bagaimana cara menentukan koordinatnya. Jadi tinggal diklik saja. Bisa juga menggunakan Google Map. Kalau tidak menggunakan GPS ya seperti itu. Jadi tinggal menggunakan Google Map saja. Kemudian tinggal menginput data bujur dan lintang yang ada di sini. Kalau misalnya ini tidak muncul, ini mungkin kita running saja, kita hitung saja. Tetapi untuk di sini, untuk kelas tanahnya, ini kita sesuaikan dengan soil investigasinya. Belum terbuka. Kalau misalnya untuk soil investigasinya, itu menggunakan tanah sedang, nanti tinggal masuk saja. Ini ada tanah sedang, seperti ini. Kemudian sebenarnya ini nantinya akan terhitung sendiri. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa hitung di sini atau kita langsung masuk di result-nya. Nah, di result-nya di sini sudah muncul. Ini mungkin ini tidak perlu kita masuk di RSA. Ini kita langsung masuk di sini saja. Nah, ini merupakan data respons spektrumnya nantinya yang akan kita gunakan. Ini juga cara menentukan KDS dan lain dari sini. Jadi ini adalah peta gempa yang 2019. Ini kita tinggal Ctrl A, kita copy. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukkan di Excel-nya. Nah, ini saya cari Excel-nya. Nah, ini kita masuk di Excel-nya, kemudian saya tempatkan. Nah, mungkin saya tempatkan di sini saya saja. Nah, ini saya tempatkan. Nah, kemudian saya paste di sini. Kira-kira ini adalah datanya. Nah, dari sini, ini saya susun dulu. Saya buatkan kolom, data. Nah, ini kita buatkan kolom.
Nah, kira-kira untuk datanya ya seperti ini nantinya, ini yang akan kita coba gunakan. Seperti itu. Nah, dari sini data ini ada PGA, kemudian di sini ada SDS dan SD1. Nantinya akan kita gunakan yang nilai-nilai yang ini. Nah, dari sini ini kita masuk di data, ini ada data. Kemudian di sini ini masih menggunakan koma ya. Mungkin saya ubah dulu menjadi titik koma saja. Saya masuk option. Nah, ini mungkin di sini koma ya. Ini titik. Kita lihat. Jadi tidak masalah. Ini nanti datanya. Ini yang akan kita gunakan. Nah, ini akan kita gunakan. Ini kita pindahkan di sini. Nah, misalnya ada untuk kategori resikonya nanti akan kita ambil, IE-nya juga nanti kita akan ambil, lokasinya di sini sudah ada. Nah, di sini ada S1-nya. Jadi dari sini kita sama dengan saja. Ini ada S1 0,4. Kemudian S1-nya adalah 0,4. Nah, kemudian di sini ada juga SS. Nah, untuk SS-nya sendiri, SS-nya ini ada 0,9. Kemudian ada SDS-nya. Nah, untuk SDS-nya ini kita ambil untuk SDS-nya 0,69. Kemudian di sini ada SD1-nya, jadi ini kita sesuaikan semua. SD1-nya 0,5. Nah, kemudian ada TL-nya atau long periodenya. Ini kita ambil untuk TL-nya ini ada 12 detik. Nah, selanjutnya dari sini data ini yang akan kita gunakan nantinya. Jadi nanti akan kita gunakan 0,4 kemudian 0,9. Nanti akan saya perlihatkan. Di sini saya lanjut kembali terkait dengan presentasinya. Ini merupakan presentasinya. Jadi dari sini tentunya kita akan menentukan kategori desain seismiknya untuk tipe strukturnya. Jadi di sini terkait dengan sistem struktur yang akan kita gunakan. Di sini informasi umum, dan untuk informasi umum saya rasa ini kita sudah tentukan. Untuk informasi umumnya ini berisi seperti lokasi perencanaannya di mana, kemudian tinggi bangunannya berapa, kemudian lebar bangunan, dan mutu material yang akan kita gunakan. Nah, ini masuk di informasi umum. Kemudian di sini ada desain spektra. Ini sudah kita download juga. Di sini ada penentuan KDS yang akan kita coba tentukan. KDS ini adalah kategori desain seismiknya seperti itu. Dan di sini ada sistem pemikul gaya seismik atau sistem strukturnya yang akan kita gunakan seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada kategori desain seismik. Nah, untuk kategori desain seismik atau KDS ini ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama, ini ada poin pertama, struktur bangunan gedung dibedakan berdasarkan kategori risiko yang ditentukan berdasarkan jenis pemanfaatan daripada strukturnya. Kemudian yang poin kedua, di sini struktur yang dapat digolongkan ke dalam lebih dari satu macam kategori risiko, nah, harus direncanakan berdasarkan kategori risiko yang paling tinggi. Nanti akan saya perlihatkan. Kemudian di sini ada terkait dengan kategori risiko adalah faktor keutamaan gempanya atau IE-nya nanti akan kita cari juga. Nah, di sini ada tabel 3. Untuk tabel 3-nya tentunya ini mengikuti SNI 2019 ini terkait dengan gempa. Jadi kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban gempa ini di tabel 3. Nah, tentunya ini tinggal kita lihat saja jenis pemanfaatan ini daripada struktur yang akan kita rencanakan. Nah, misalnya yang kita rencanakan adalah gedung perkantoran, jadi tinggal melihat saja gedung perkantoran. Nah, ini kita lihat di sini, dan ini masuk kategori risiko apa atau kategori risiko yang mana. Nah, dan di sini untuk kategori risikonya, kalau kita merencanakan gedung perkantoran itu termasuk kategori risiko 2. Nah, ini ada 2.
Jadi kita ingat saja untuk kategori risikonya, untuk bangunan atau gedung perkantoran itu termasuk kategori risiko 2. Kemudian ini kita lanjut di tabel 4, ini tentang terkait dengan faktor keutamaan gempa yang digunakan. Nah, yang pertama di sini untuk kategori risikonya tentunya. Jadi kalau misalnya kita dari sini tadi 2, jadi yang kita pilih kategori risiko 2 yang kita gunakan. 1 atau 2. Jadi ini kita bisa nanti masuk di sini. Kemudian untuk IE-nya, nah IE-nya ini adalah parameter yang akan kita gunakan nanti dalam perhitungan juga. Nanti untuk IE-nya adalah 1 seperti itu. Jadi ini kita sudah dua tentukan seperti itu. Ada tabel 3 dan tabel 4, dan tabel 3-nya kategori risiko 2, kemudian untuk tabel 4-nya ini kita mendapatkan faktor keutamaan gempanya adalah 1 atau IE-nya. Nah, ini dilanjutkan lagi, jadi tabel 3, tabel 4. Nah, selanjutnya ada tabel 8 dan tabel 9. Nah, untuk tabel 8 ini terkait dengan kategori desain seismik berdasarkan parameter resiko percepatan pada periode pendeknya. Tentunya ini tinggal kita melihat SDS-nya. Nah, ini saya share kembali terkait dengan Excel-nya. Nah, di sini nanti akan kita coba tentukan. Nah, dari sini, nah ini saya susun dulu. Nantinya ada SDS. Nah, SDS itu merupakan parameter respon percepatan pada periode pendeknya. Ini tadi kita dapatnya untuk SDS-nya adalah 0,691. Nah, ini ada SDS-nya, kita dapat 0,691. Jadi ini tinggal diarahkan saja ke kolom nilai SDS. Jadi di sini ada SDS lebih kecil daripada 0,17. Nah, kemudian ada juga 0,1